Komputasi Awan minggu keempat. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari Pak Furir Ongko dari AWS Educate ASEAN. Beliau berkenan memberikan wawasan pada kita tentang komputasi awan. Jadi mungkin sebagai informasi, kalau saya dengan Pak Furin sudah mengenal cukup lama karena sudah bekerja sama dalam program Kominfo kemarin itu ya. Training all trainer juga dilatih oleh Pak Furin kemarin. Terus sudah berjalan dengan baik. Terus ini kelas komputasi awan itu sebenarnya kelas mata kuliah pilihan, mungkin bagi wawasan bagi Pak Furin ini mata kuliah pilihan. Jadi mahasiswa tidak wajib ambil, tetapi dia yang mengambil cukup banyak, ini totalnya ada 50-an mahasiswa. Terus kemudian waktu minggu pertama saya tanya, ada yang mengenal nggak? Sama sekali nggak ada, Pak. Jadi Mhm. sesuatu yang brand new bagi mereka gitu. Mungkin ini sudah mulai mengenal, sudah minggu keempat, berarti ada 3 pertemuan, masih fokus ke teori. Minggu pertama ini baru minggu ini harusnya mereka sudah mulai mencoba virtual itu Pak, compute-nya gitu. Nah itu. Seperti itu. Jadi topik kita hari ini adalah Cloud Computing 101. Materi dari Pak Furin Anda bisa ambil di situs kuliah ya. Ada PDF itu, silakan diambil. Tadi sudah dibagikan, Anda boleh ambil. Terus nanti kalau sudah paparan dari beliau, mungkin bisa interaksi, nanti bisa tanya di bagian akhir dan sebagainya, akan sangat terbuka. Oke. Tanpa banyak berpanjang lebar, saya serahkan sebenarnya Pak Furin, silakan Pak. Baik, saya minta izin share screen ya, Pak. Silakan ya. Ya, ini bisa terlihat ya. Ya, bisa. Ya, baik. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Mungkin perkenalkan dulu, hari ini saya akan coba sharing tentang Cloud Computing 101. Perkenalkan dulu, nama saya Furin Ongko, saya dari Amazon Web Service Indonesia. Role saya adalah Program Manager untuk AWS Educate. Kalau saya sendiri juga kebetulan juga sebelum gabung di AWS, ya saya punya beberapa sertifikasi AWS. Jadi saya punya sertifikasi yang dasar Cloud Practitioner, kemudian saya juga punya 3 sertifikasi untuk level associate. Ya ini nggak terlalu banyak, ini 4 begitu ya. Di AWS itu banyak yang udah punya sampai 7 atau 8 sertifikasi. Tapi ya setelah saya bergabung ke AWS malah saya nggak nambah sertifikasi ya, karena mungkin di AWS kerjanya lebih banyak. Jadi nggak sempat belajar, nggak sempat explore ya, explore-nya langsung jalan-jalan aja, nggak ke sertifikasi. Kemudian mungkin kalau teman-teman mau coba kontak saya, ada pertanyaan atau apa, bisa menghubungi saya lewat Telegram, @furinongko, atau bisa juga lewat email, ongkaf@amazon.com atau ongkaf@amazon.id, begitu. Oke, hari ini kayak tadi saya bilang, saya mau memperkenalkan tentang cloud. Ya, ada beberapa hal juga nantinya pasti berhubungan dengan cloud. Nah, pertama-tama kita pasti mau tahu nih kalau kita ngomongin cloud, cloud itu apa sih? Karena kan luas, banyak sekali definisinya. Tapi kalau berdasarkan AWS, cloud itu bisa didefinisikan sebagai on-demand delivery IT resource, baik itu melalui public ataupun private network, yang sifatnya adalah zero upfront cost, kemudian no long term contract, dan juga pay as you go pricing. Begitu. Jadi dengan kita menggunakan cloud, sifatnya itu harusnya on demand gitu. Jadi nggak akan fix terus-terusan ada di situ. Kemudian zero upfront cost, ketika kita mau menggunakan resource yang di AWS, kita tuh nggak perlu bayar dulu. Kita nggak perlu bayar di depan. Kemudian tidak ada kontrak jangka panjang, dan tipe pembayarannya adalah pay as you go pricing. Anda hanya bayar sesuai dengan penggunaannya. Jadi kalau di Indonesia ini modelnya sama seperti kita langganan atau kita menggunakan layanan listrik atau kita menggunakan layanan air. Nah, listrik sama air ini gimana sih bayarnya? Ya bayarnya itu tergantung penggunaannya. Kalau kita pakainya banyak ya kita bayarnya banyak. Contohnya adalah kalau misalnya air gitu ya. Kalau kita mau nampung air di bak mandi, ya itu tergantung kita. Kalau misalnya kita buru-buru, ya kita buka kerannya lebih besar, begitu. Kalau kerannya lebih besar, airnya lebih deras, lebih cepat penuh. Tapi kalau kita nggak buru-buru, ya kita buka kerannya itu kecil aja, gitu ya. Dengan kita buka yang kecil, ya baknya tetap tertampung. Ya cuma kan lebih lebih santai gitu kan, nggak buru-buru. Tapi nanti kalau misalnya kita udah buka kerannya nih, terus baknya ini sampai luber gitu kan, wah sampai akhirnya tuh luber-luber karena ceritanya kita lagi main game ya, kita lagi main PUBG misalnya, nggak sadar nih, wah ini baknya luber-luber, terus gimana tuh?
Bayar nggak? Ya tetap bayar, begitu. Ya di cloud ini juga seperti itu. Jadi idealnya di cloud itu adalah kalau misalnya Anda udah nggak pakai, ya udah Anda matiin. Karena kalau misalnya Anda nggak matiin atau Anda nggak kecilin, dia luber-luberan kayak air tadi, ya tetap Anda mesti bayar, begitu. Oke, jadi ini karakteristik dari cloud sesuai dengan kalau nggak salah definisinya NIST itu bentuknya seperti itu. Oke, bentar saya klik dulu ya. Nah, kemudian AWS itu apa? Jadi ya AWS itu adalah penyedia cloud yaitu yang sifatnya adalah highly reliable, scalable, low cost infrastructure. Sekarang ini AWS sudah empowering itu lebih dari 1 juta customer di dunia, di lebih dari 190 negara. Nah, yang menarik adalah AWS ini sudah tercatat sebagai cloud leader selama 10 tahun berturut-turut begitu. Jadi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 ya AWS itu adalah cloud leader ya 10 tahun berturut-turut begitu. Nah, apa sih bedanya traditional infrastructure dengan AWS cloud? Nah, kalau traditional infrastructure atau mungkin data center yang ada di lokal itu biasanya kita perlu beli equipment, kita perlu beli server. Jadi kalau misalnya kita mau mulai nih, kita mau bikin satu aplikasi, hal pertama itu adalah kita harus beli dulu servernya. Nah, beli server ini juga cukup mahal gitu ya. Jadi server ini bukan kita ngomongin server 5 juta, tapi servernya bisa 100 juta, bisa 200 juta, bisa 300 juta, begitu. Jadi servernya ini mahal banget. Jadi sebelum kita mulai ya kita harus keluarin uang dulu nih untuk beli servernya. Nanti kalau servernya udah dibeli, itu juga butuh waktu pengiriman gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya saya bilang, oh saya mau butuh server nih, besok saya mau pakai. Oh itu nggak bisa. Jadi mereka butuh shipping dulu, kira-kira shippingnya sekitar 3 minggu. Nanti kalau udah 3 minggu, barangnya udah datang gitu kan, ya Anda harus staging dulu, Anda harus pasang, Anda harus install dan lain-lain. Terus nanti kalau misalnya Anda udah pasang, bisa ada kejadian, wah kayaknya servernya ini under spec nih. Kayaknya saya butuhnya 8 core. Kok ini cuma 2 core nih atau 4 core? Kayaknya nggak cukup deh. Atau misalnya over spec. Wah ini datangnya 8 core nih. Sementara saya pakainya cuma 2 core nih, kayaknya kegedean deh. Nah ketika servernya itu kegedean atau kekecilan, ya kita harus optimasi dulu, kita harus sesuaikan nih hardware-nya. Ya itu bisa butuh waktu lagi, bisa butuh mungkin seminggu 2 minggu lagi untuk selesai seperti itu. Jadi dulu ketika kita mau punya server itu butuh waktu kira-kira 1 sampai 2 bulan baru servernya bisa siap begitu. Nah kemudian juga perlu banyak hal-hal lainnya, misalnya kita harus konfigurasi internet ya, kita mesti punya internet lainnya. Kemudian kadang-kadang kita juga ada kontrak maintenance gitu ya, kontrak maintenance. Jadi biasanya vendornya itu create atau punya satu kontrak maintenance. Nah rata-rata ya cost-nya itu jadi biasanya cost-nya lebih tinggi gitu. Kenapa sih cost-nya lebih tinggi? Karena biasanya kalau misalnya Anda beli server gitu ya, Anda beli servernya itu nggak untuk sebulan atau nggak untuk setahun aja gitu kan. Biasanya kalau Anda di perusahaan nih, kalau Anda mau beli server gitu kan, jangan yang dipakainya cuma sebentar. Kalau bisa Anda beli servernya itu yang bisa dipakai 5 tahun atau 10 tahun, bahkan kalau bisa sampai 50 tahun lah, nggak usah diganti-ganti gitu. Nah, dengan seperti itu biasanya kita itu punya kebiasaan beli itu tidak sesuai dengan spesifikasinya kita gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita punya satu aplikasi ini sebenarnya butuhnya 1 core doang gitu. Tapi karena pembeliannya itu cuma bisa sekali nih sampai 5 tahun, jadi saya nggak beli cuma 1 core nih. Kalau bisa saya belinya 8 core gitu. Dengan ekspektasi atau dengan harapan adalah ini bisa sampai 5 tahun yang akan datang begitu. Jadi kadang-kadang kita beli itu jauh lebih mahal, tidak sesuai dengan kebutuhannya kita begitu. Nah, sekarang di zamannya cloud itu udah nggak perlu seperti itu lagi gitu ya. Jadi Anda itu nggak perlu keluarin uang di depan, Anda nggak perlu ini. Jadi tergantung Anda penggunaannya seperti apa. Jadi kalau misalnya Anda butuhnya 2 core, ya udah Anda tinggal pakai aja 2 core, 4 core, 8 core, 6 core, 16 core. Tergantung dari Anda kebutuhannya apa. Terus availability-nya itu juga jadi lebih cepat begitu. Kalau tadi kita bilang 1-2 bulan untuk dapetin server, sekarang enggak. Ya kapanpun Anda mau, misalnya saya mau sekarang nih, atau 1 jam lagi, atau nanti sore, atau besok pagi saya mau ada servernya. Ya udah, Anda tinggal create aja servernya, ya dia udah langsung ada di situ. Begitu. Jadi benar-benar sangat cepat.
Nanti kalau misalnya Anda bilang, "Oh, saya mau ini kayaknya servernya kegedean atau servernya kekecilan." Ya udah, Anda tinggal rubah aja gitu kan, Anda tinggal scale up atau Anda tinggal scale down gitu. Jadi ya kalau Anda kegedean ya tinggal dikecilin, kalau Anda kecilan tinggal digedein dan itu cuma butuh waktu sekitar mungkin 5 sampai 10 menit begitu. Jadi kalau tadi kita butuh waktu 3 minggu, 2 bulan gitu kan, ya sekarang itu cuma 5 sampai 10 menit aja. Jadi jauh lebih cepat begitu. Kemudian juga dari AWS Cloud itu juga ada yang namanya self-service infrastructure. Jadi kalau di masa lalu itu tergantung dari vendor ya atau tergantung dari partner ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu kita harus bilang dulu, Pak, saya mau nambah memori dong, Pak. Saya misalnya mau nambah hard disk dong, kayaknya hard disknya nggak cukup nih, saya mesti beli lagi. Dan lain-lain itu tergantung sama orang. Tapi kalau sekarang sifatnya itu adalah self-service. Jadi apa yang Anda mau, misalnya Anda mau nambahin hard disk, atau Anda mau set firewall, atau Anda mau tambahin database, atau Anda mau tambah server baru, itu semua kendalinya itu ada di tangan Anda sendiri, begitu. Jadi, ya jelas-jelas ya AWS atau cloud itu, jauh lebih menarik, begitu. Nah, ini juga pertanyaan yang paling sering, ditanyakan gitu ya. Apa sih bedanya AWS dengan, perusahaan yang lain, gitu. Jadi di sini, slide-nya adalah apa yang membedakan, AWS, begitu. Jadi yang pertama, AWS itu punya yang namanya experience, karena AWS itu start-nya itu adalah di tahun 2006, begitu. Jadi udah cukup lama, di 2006 sampai dengan sekarang. Jadi, kita itu punya experience, bahkan AWS itu adalah cloud yang pertama kali yang ada di dunia. Dan kita itu di internal, ya kita juga percaya bahwa tidak ada algoritma yang bisa menggantikan experience. Jadi yang namanya pengalaman itu ya tidak bisa di-create gitu kan, ya memang harus dilewatin dan memang harus dijalanin, begitu. Kemudian yang kedua, ya kita juga punya yang namanya service, breadth dan depth. Jadi service-nya AWS itu cukup banyak kalau teman-teman tahu. Jadi service-nya AWS itu ada 200 service. Kemudian kalau secara feature, itu ada lebih dari 5.000 feature gitu ya. Jadi service-nya itu banyak melebar, tapi bukan cuma lebar, tapi dia juga ke dalam, begitu. Nah, kalau ini, wah ngapain sih banyak-banyak, ngapain ada 200, 5.000, kayaknya banyak banget deh. Kenapa nggak cuma 10 aja gitu, atau cuma 20 aja. Nah, sebenarnya kalau dari AWS nih, kita itu customer obsessed, jadi kita selalu dengerin customer ya, gitu ya. Kita customer itu maunya apa sih? Dan ya berdasarkan pengalaman, kita juga lihat bahwa customer ini punya kebutuhannya masing-masing. Mereka tuh punya problemnya masing-masing yang harus diselesaikan. Nah, kalau kita punya tools yang cuma sedikit gitu kan, customer-nya punya problem, itu otomatis kita tuh harus, akalin gitu ya. Kalau misalnya kita punya 10 service, wah ini solve-nya ya harus begini, kita harus akalin lah supaya 10 service ini kita bisa handle customer problem, begitu. Tapi kita nggak seperti itu, kita dengerin customer-nya, jadi kita create, service-service baru, begitu, sesuai dengan, kebutuhan customer ya. Tapi customer ini bukan satu customer ya. Kita lihat secara global, customer ini butuhnya apa sih? Nah, kita bikinin service seperti itu, begitu. Dan di AWS itu memang, kita suka create sesuatu yang baru, begitu ya. Tapi kayak tadi saya bilang, ya ini tergantung dari customer ya, berdasarkan customer request. Jadi 90% dari inovasinya AWS itu adalah berdasarkan customer. Contohnya adalah service serverless yang ada di AWS, Lambda, itu ya karena customer, kita dengerin customer, customer-nya butuh seperti ini, ya udah kita create. Kemudian ada juga, database Redshift, itu data warehouse, customer butuh data warehouse, ya udah kita create yang namanya data warehouse. Jadi cukup menarik sekali kalau kalau di AWS ini ya. Jadi cukup banyak inovasinya dan service-service ini bukan berarti kita create service nanti yang lama dimatiin gitu. Jadi misalnya versi 1 terus jadi ganti versi 2, nanti ganti tahun versi 2021. Ya, itu nggak seperti itu. Jadi service yang kita tambahkan atau yang kita upgrade itu jenisnya adalah penambahan atau extension. Misalnya gini. Jadi kalau dulu misalnya kalau kita mau melakukan backup, kita itu perlu 10 langkah gitu. Oke, nah inovasinya AWS adalah ketika kita, backup itu nggak perlu 10 langkah lagi. Mungkin kita cuma perlu 2 langkah aja, begitu. Nah, pembaruannya atau inovasinya bentuknya seperti itu. Tapi kalau misalnya ditanya, "Tapi kalau saya udah biasa 10 langkah nih, saya mau pakai 10 langkah bisa nggak?" Iya, masih ada, masih tetap ada. Tapi kita akan coba simplified, kita bikin jadi 2 langkah aja. Kalau misalnya Anda mau lebih gampang, ya pakai aja nih 2 langkah ini, ya udah dia bisa backup, misalnya seperti itu. Oke? Kemudian kita punya 24 region sama 77 availability zones gitu ya. Nah, ini nanti ke depannya di tahun 2021 kita juga akan punya region baru. Jadi di tahun ini kita akan punya region baru namanya region Jakarta begitu. Ya kalau ditanya kapan tanggalnya,
ditunggu aja, tapi pasti confirm di tahun 2021. Kemudian secara pricing ini juga menarik juga ya. Jadi sebelum-sebelumnya saya juga kerja juga gitu sebagai konsultan. Nah ini yang hal-hal yang menarik dari AWS adalah secara pricing filosofinya itu harganya tuh nggak pernah naik. Jadi kalau misalnya kita kan biasa dengar ya, oh besok harga naik, Senin harga naik, gitu. Kadang-kadang service harganya naik. Nah di AWS ini dari tahun 2006 sampai tahun 2021, AWS itu tidak pernah menaikkan harga. Justru yang pernah terjadi adalah AWS itu pernah menurunkan harga sebanyak 85 kali sampai dengan Juni 2020 begitu. Jadi ini adalah hal-hal yang cukup menarik lah. Ini yang membedakan AWS dengan yang lainnya. Oke. Nah, ini beberapa customer AWS di ASEAN. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin customer AWS di seluruh dunia itu banyak banget. Ya ini kita bagi aja di ASEAN dan ini juga sebenarnya lebih banyak daripada ini. Ini ada beberapa yang di kotak-kotakin orange, itu yang kedengeran di Indonesia. Gitu ya. Jadi ada Excel Axiata, ada Grab, ada Gojek, ada Tokopedia, Traveloka, Halodoc, Blibli, dan lain-lain begitu. Jadi kalau kita biasa udah pakai handphone, ya rata-rata sebagian besar ya aplikasinya itu berjalan di AWS begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dengerin musik di Spotify, ya Spotify itu di AWS. Kalau nonton film di Netflix, ya Netflix itu di AWS begitu kan. Kalau belanja di Tokopedia, itu di AWS. Kalau bayar-bayar pakai GoPay, itu di AWS. Dan masih banyak sebenarnya, banyak banget yang ada di AWS begitu, dan makin lama makin banyak begitu. Oke, nah itu tadi di bagian awal itu kita ngomongin tentang cloud dan juga overview lah sekilas tentang AWS. Nah pastinya juga teman-teman juga mau denger nih, kira-kira oke kayaknya AWS kayaknya keren, kayaknya bagus gitu kan. Terus sebenarnya apa sih hubungannya AWS ini dengan bisnis gitu? Kalau misalnya bagus, bagaimana cara cloud ini bisa menolong bisnis? Sebenarnya ada banyak hal kalau kita ngomongin benefitnya ke bisnis. Ini cuma diambil beberapa aja. Oke, jadi biasanya ketika kita ngomongin tentang cloud, itu normalnya itu kita akan ngomongin tentang CapEx dan OpEx, begitu. Ini kira-kira kalau teman-teman pernah dengerin tentang seminar cloud sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu lah ya, ini kata-kata ini udah kayak kata-kata yang tiap kali diomongin lah, CapEx OpEx gitu. Dulunya saya juga nggak ngerti nih, CapEx OpEx ini apa sih, gitu kan, ngapain juga ngomongin begini kan. Jadi kita bisa lihat nih kalau CapEx itu adalah capital expenditure atau investasi. Sementara kalau OpEx itu adalah operational expenditure, biaya operasional. Nah, kita bisa lihat dulu dari yang paling kiri. Paling kiri ini yang namanya tradisional. Jadi kalau misalnya kita punya data center atau ruang server zaman dulu gitu ya, itu di sebelah kiri. Nah, pertama sebelum kita mulai, mungkin tadi saya juga udah ceritain, pertama sebelum kita mulai itu, kita itu harus beli dulu server ya. Kayak misalnya kita perlu 20 server. Ya udah, pertama itu kita harus beli dulu servernya. Makanya ada yang warnanya orange. Itu adalah capital expenditure, investasi. Saya beli 20 server. Setelah saya punya 20 server, ya udah ada operasional. Ya saya bikin servernya, kemudian ada orang adminnya, ada developer ya. Jadi di atasnya ada yang namanya biaya operasional. Itu yang tradisional di sebelah kiri. Kemudian kita masuk ke satu masa namanya itu masa virtualisasi. Itu jadi ngetren banget yang namanya virtualisasi. Mungkin teman-teman pernah dengar ada yang namanya VMware, ada yang namanya Citrix, dan lain-lain, itu adalah virtualisasi. Nah, di zaman virtualisasi ini ada penghematan begitu, di mana server fisiknya itu nggak perlu banyak-banyak lah, kita virtualize saja menjadi virtual mesin begitu kan. Tapi tetap ya Anda harus beli dulu server ya, yang orange itu harus dibeli dulu. Kalau tadi Anda belinya itu ada 20 server, mungkin sekarang Anda nggak perlu beli 20 server, Anda tinggal beli 10 server aja. Tapi secara spesifikasi ya harus besar, karena kan ya 10 server ini mesti nanggung 20 server yang sebelumnya kan. Nah, kemudian dari server yang ada biaya operasionalnya, makanya di situ ada CapEx, kemudian ada juga OpEx. Nah, kemudian kita masuk ke dunia cloud, ya AWS. Ya, di AWS itu Anda nggak perlu beli, gitu kan, karena kan tadi kan kita kan bayarnya adalah pay as you go, gitu kan. Kemudian semua langsung sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Jadi di AWS itu Anda nggak perlu beli server ya, semuanya itu hanya jadi biaya operasional aja. Begitu. Jadi di AWS tuh kita nggak ada cost-nya lagi, nggak ada capital expenditure, semua langsung jadi operational expenditure, begitu. Oke, itu yang biasanya disukai oleh bisnis, begitu. Kemudian ada hal lain adalah stop guessing capacity. Jadi salah satu
problemnya ketika kita mau bikin aplikasi itu adalah capacity planning. Berapa banyak sih saya harus punya server gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau punya contohnya kalau kita bikin pendaftaran online, mungkin kalau Anda familiar dengan sistem di SMA atau SMK itu kan ada PPDB ya. PPDB itu bukan PSBB ya. PSBB kan COVID ya. Kalau ini PPDB. PPDB itu yang pendaftaran sekolahan online gitu kan. Nah, ketika kita mau melakukan pendaftaran online tuh banyak banget di daerah-daerah tuh yang pada down biasanya. Wah, ini servernya nggak bisa diakses, saya nggak bisa daftar, begitu. Kemudian contoh yang lainnya lagi adalah misalnya kalau Anda lakukan ujian online. Wah, ujian online semua masuk ujian, wah down nih servernya. Atau kalau misalnya Anda kalau di komersial itu ada yang namanya flash sale. Jadi flash sale 11, 11, 12, 12, 11, 22, dan seterusnya semua angka cantik itu ada flash sale. Kalau flash sale biasanya harganya turun jauh dan semua orang jadi pada masuk ke situ. Semua orang pada rebutan, semua orang mau masuk ke situ. Nah, ketika itu terjadi, maka request-nya atau kebutuhan resource-nya itu jadi sangat tinggi. Nah, dulu problemnya adalah capacity planning. Berapa sih yang saya harus siapkan nih untuk servernya, untuk nanganin PPDB, untuk mendaftarin, untuk menangani ujian online, untuk menangani flash sale, gitu. Apakah 10 server? Apakah 20 server? Ataukah 50 server? Berapa jumlah server yang saya harus siapin? Begitu. Nah, problemnya adalah kalau saya misalnya siapinnya cuma 5 doang nih, terus ternyata orangnya banyak banget. Wah, nggak cukup 5 ini, begitu. Misalnya dari 5, sebenarnya saya butuhnya 8. Ya udah nggak cukup, dia collapse, gitu. Tapi bisa juga kalau misalnya saya siapinnya 20, tapi ternyata kebutuhannya cuma 3. Wah, rugi ya. Berarti rugi 17 yang idle. Nah, itu jadi satu satu kendala. Nah, ketika kita melakukan ini di cloud gitu ya, cloud ini kita bisa punya ada yang namanya auto scaling, di mana resource-nya itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang tuh secara otomatis. Jadi kalau misalnya terjadi traffic-nya tinggi nih, servernya bisa bertambah. Misalnya dari 2 jadi 4, jadi 6, jadi 8, jadi 10, begitu. Ya itu untuk menangani PPDB-nya. Tapi PPDB itu kan nggak jalan terus-terusan kan, atau flash sale itu kan nggak jalan terus-terusan kan. Biasanya kan cuma 1 jam atau 2 jam, atau kalau PPDB itu dari pagi sampai sore, begitu. Setelah sore ya dia udah nggak masuk lagi sebenarnya. Nah, nanti ketika traffic-nya itu udah selesai atau acara udah selesai, servernya itu bisa berkurang lagi. Jadi dari 10 jadi 8, jadi 6, jadi 4, jadi 2, begitu. Jadi ya kita standby-nya di 2 karena kan kita kan harus ada failover ya. Nah, jadi bisa terjadi yang seperti itu. Ketika ketika kebutuhannya naik, dia servernya jumlahnya naik. Ketika udah selesai, dia jumlahnya akan berturun, begitu. Terus kalau nanya, terus nanti bayarnya gimana, Pak? Gitu kan. Sama seperti di depan. Jadi di depan tadi kita bayarnya adalah pay per use, gitu kan. Hanya pay as you go atau pay per use. Anda hanya bayar sesuai dengan pembeliannya atau penggunaannya. Jadi ketika lagi tinggi-tingginya servernya 10, ya udah, ya Anda bayar untuk 10 server. Tapi kalau misalnya udah selesai, gitu kan, mereka jadi tinggal 2 server, ya udah, ya Anda bayarnya cuma 2 server, begitu. Jadi berbeda dengan yang tradisional. Tradisional kan kalau kita udah beli 10 server, ya udah, ya 10 server lah. Mau dipakai, nggak dipakai, kita tetap punya 10 server. Kalau 5 server, ya 5 server, fix gitu. Tapi kalau di cloud, enggak. Kita bisa sesuaikan ini dengan penggunaannya. Jadi dia bisa naik, dan dia juga bisa turun. Nah, ini juga jadi sangat menarik ya. Jadi kalau misalnya kita punya sistem yang sifatnya itu musiman, kayak misalnya tadi saya bilang kayak PPDB. PPDB kan nggak setiap hari, nggak setiap bulan gitu kan. PPDB itu mungkin setahun 2 kali lah. Gitu. Ujian online, ya ujian online juga nggak setiap hari. Ujian online kan mungkin kalau mid, kalau final ya sedikit-sedikit lah gitu. Nah, dengan seperti itu ketika kita PPDB ya kita bisa create model seperti ini auto scale naik turun gitu kan. Tapi kalau udah selesai udah nggak ada cost ya begitu. Ya tapi kalau Anda beli server 10 server ya itu cost ya. Itu langsung dipakai gitu kan. Ya terus-terusan ada begitu. Jadi ya ini biasanya dipakainya seperti itu. Jadi saya juga punya ilustrasi juga dulu saya pernah support juga PPDB di satu kota lah ya. Nah, itu mereka beli servernya itu 300 juta gitu, mereka beli server itu 300 juta. Tapi ya terus mereka coba pakai cloud, pakai AWS, tapi waktu itu kita cuma trial aja, nih mereka coba untuk PPDB selama 3 hari gitu ya, itu kurang lebih cost-nya itu sekitar 10 juta, begitu. Jadi Anda bisa bayangkan daripada Anda beli server 300 juta, ya Anda bisa menggunakan sistem ini tuh kurang lebih 10 juta, begitu. Jadi sangat-sangat kecil banget biayanya, dan 10 juta ini kita pakai sekarang gitu kan, terus kalau udah nggak dipakai ya di stop,
gitu. Nanti kalau misalnya 6 bulan atau setahun lagi Anda punya lagi sistem seperti ini, ya Anda tinggal nyalain lagi. Kalau misalnya cost-nya 10 juta, ya udah, itu 10 juta, begitu. Jadi kalau Anda punya 300 juta, Anda bisa jalanin 30 kali, gitu. 30 kali itu kira-kira 15 tahun. Ya, jadi ya kurang lebih, ya cloud itu efektifnya atau menariknya itu kurang lebih seperti itu. Tapi ya memang ya kita mesti punya skill set gitu ya, kita harus punya kemampuan untuk bisa bikin seperti itu. Ya makanya itu ya teman-teman di sini ikut belajar cloud computing ya untuk tahu cloud computing itu sebenarnya apa sih. Terus cara kita pakai seperti itu, bisa seperti itu tuh kurang lebih seperti apa, begitu. Oke, ini ceritanya kurang lebih sama gitu ya kayak tadi, cuma ini di Amazon.com. Jadi di Amazon.com kalau di bulan November di Amerika, itu ada satu kegiatan. Jadi kalau kita lihat nih di bulan November gitu ya, traffic-nya normal, naik turun naik turun naik turun. Cuma nanti di belakang, di akhir bulan itu tanggal 26 November kalau nggak salah, itu ada yang namanya Black Friday gitu. Ada namanya Black Friday, sama ada namanya Cyber Monday. Jadi kita bisa lihat tuh ada 2 spike di atas di belakang itu. Jadi kalau misalnya, Black Friday dan Cyber Monday itu biasanya mereka diskon. Jadi kalau mereka punya barang, ya mereka itu mau, keluarin barangnya, supaya mereka bisa stok yang baru, begitu. Dan itu diskonnya besar-besaran, bisa 80 sampai 90%. Jadi banyak banget orang yang belanja, di situ, entah itu online atau offline, semua se-Amerika itu kayak gitu. Jadi dulu di Indonesia juga mau buat seperti ini, dulu di Indonesia itu mau bikin yang namanya Harbolnas, kalau nggak salah 4 Desember. Cuma kalau sekarang kayaknya Harbolnas-nya itu setiap tanggal cantik ya. Jadi 11-11, 12-12, 1-1, 2-2 itu kayaknya semuanya diskon. Atau kadang-kadang nggak tahu hari apa juga tetap aja dia diskonnya besar-besaran. Gitu. Tapi kalau di Amerika itu spesifik, itu udah pasti tanggalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya jadi di awal pembelajarannya si Amazon.com, ya kalau misalnya kita buat seperti ini, terus kita lakukan provision capacity, jadi provision capacity itu kita fix misalnya kita tentukan 20 server atau kita tentukan 10 server gitu kan. Nah, yang terjadi itu adalah sebenarnya yang terjadi itu nggak efektif begitu. Ternyata berdasarkan data kalau kita lakukan provision capacity itu 76% itu nggak kepake gitu. Yang kepake itu cuma 24% aja. Jadi rugi nih kalau kita pakai provision capacity itu uang yang kita buang tuh terbuang sampai dengan 76% efektivitasnya. Jadi ya kita mau bikin yang namanya adalah elastis. Modelnya sama yang seperti tadi saya ceritain. Ketika ada penambahan ya dia bertambah, ketika ada pengurangan ya dia berkurang, begitu. Ya ini ilustrasi yang lebih detailnya lagi, ini mungkin sedikit lebih teknis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang, oke kita punya satu aplikasi atau kita punya startup, biasanya ekspektasi kita itu adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi ekspektasi kita itu demand-nya itu ya lurus ke atas begitu. Nah, setelah kita punya ekspektasi seperti ini, biasanya kita bikin planning gitu. Misalnya, oke, quarter pertama saya tambahin satu server, quarter kedua saya tambah satu server lagi, quarter ketiga saya tambahin satu server lagi. Jadi saya nambahinnya itu bertahap. Kurang lebih seperti itulah gambarnya, begitu. Nah, tapi ternyata kalau misalnya kita udah jalanin, ternyata bentuknya itu nggak kayak gini, gitu ya. Ternyata kalau misalnya kita jalanin itu, ya sifatnya fluktuatif gitu ya, naik turun naik turun naik turun, misalnya seperti itu. Nah dari sini bisa ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama, gitu kan ada yang namanya opportunity cost, di mana sebenarnya kita udah siapin server ya untuk kebutuhan yang lebih tinggi, tapi kebutuhannya itu masih di bawah begitu. Jadi ini adalah pembuangan cost, pembuangan uang secara sia-sia begitu. Tapi di titik lain, itu ada juga keadaan di mana requirement-nya atau kebutuhannya itu lebih tinggi. Sementara resource yang kita punya itu lebih rendah, kita nggak punya resource-nya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah namanya customer iteration. Jadi customer-nya itu menderita, begitu ya. Karena dia punya request-nya lebih banyak, resource-nya lebih sedikit. Nah, di sini terjadi mungkin kalau teman-teman tahu ada yang namanya nge-lag gitu ya. Wah, ini servernya nge-lag nih, gitu kan. Atau kalau saya klik kok dia nggak respon, begitu. Karena itu adalah customer iteration, customer-nya itu menderita. Karena apa ya? Karena resource-nya nggak cukup, begitu. Nah, kalau kita menggunakan cloud itu kita bisa bikin seperti apa? Nah, dengan kita bikin cloud itu, ya kita bisa bikin seperti ini. Jadi kalau misalnya dia naik, dia ikut naik. Ketika dia turun, dia ikut turun. Jadi naik, turun, dia bisa ikutin. Jadi customer-nya itu tidak menderita, secara cost pun sebenarnya juga jadi lebih optimal, begitu. Nah, ini sifat seperti ini namanya adalah cloud elasticity. Jadi cloud-nya itu modelnya itu elastis, begitu.
Oke, nah jadi tadi itu udah 2 bagian. Jadi yang pertama itu kita ngomongin bagian tentang AWS dan cloud-nya itu apa sih definisinya. Kemudian barusan di bagian kedua itu kita membicarakan tentang apa, bisnisnya itu bagaimana sih, bagaimana cloud itu bisa berhubungan dengan bisnis, begitu. Oke, nah yang ketiga ini adalah kita ngomongin tentang future ya. Kira-kira di masa depan tuh seperti apa sih, trennya cloud itu seperti apa? Begitu. Jadi di sini ada beberapa, karakteristik ya, gitu ya. Jadi, prediction gitu ya, 80% dari enterprise IT itu akan pindah ke cloud di tahun 2025. Itu dari majalah Forbes. Jadi dari majalah Forbes dia akan predik gitu ya, 80% enterprise IT atau perusahaan IT yang besar itu akan pindahkan, pemrosesannya itu semuanya itu di cloud pada tahun 2025. Jadi 4 tahun dari sekarang itu sampai dengan 80% itu banyak banget ya. Itu semua pada akan migrasi ke cloud. Kemudian juga cloud data center will process 94% workloads di tahun 2021 begitu. Jadi itu juga dari Cisco gitu ya. Jadi cloud data center itu yang akan memproses workload-nya di tahun 2001 itu sampai dengan 94%. Jadi mulai tahun ini ya mulai banyak pemrosesan data itu yang tidak dilakukan lagi secara lokal, tapi itu dilakukannya di cloud begitu. Nah, jadi dari 2 statistik ini atau dari 2 data seperti ini, ya sebenarnya kita bisa lihat bahwa ya cloud itu akan jadi satu tren positif, di mana ya akan banyak banget orang yang akan masuk ke cloud begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar cloud sekarang gitu ya, atau mungkin kalau teman-teman punya passion di cloud, ya teman-teman bisa lebih punya spesialisasi di cloud, ya karena confirm gitu kan, ya beberapa tahun lagi ya tenaga kerja cloud itu sangat dibutuhkan begitu. Nah ini, data lainnya gitu ya, bahwa sebenarnya, cloud itu juga ada yang namanya skill gap, gitu. Jadi kalau berdasarkan data, ketika di interview gitu ya, ke leader dari perusahaan, ya leader perusahaan itu, mengatakan bahwa, ya kita tuh kesulitan melakukan hiring gitu. Jadi kalau misalnya kita mau hiring orang yang tahu tentang cloud gitu ya, ya 66% dari mereka itu mereka bilang bahwa tenaga kerjanya itu belum siap begitu. Jadi lulusan-lulusan dari universitas, politeknik gitu ya, ya itu belum siap untuk masuk ke dunia cloud begitu. Itu statistiknya itu adalah 66%. Dan dari perusahaan juga merasa 65% dari mereka itu kalau mereka mau hiring cloud, orang yang bisa cloud itu sangat susah banget begitu. Jadi ya ini adalah satu kesempatan juga, ya mungkin buat teman-teman dan juga untuk pengajar gitu kan, untuk mempersiapkan resource-nya itu untuk lebih tahu tentang cloud. Karena memang kebutuhannya itu sangat-sangat besar sekali, begitu. Dan ini dari tahun 2012 memang udah agak kelamaan sih. Kalau sekarang 2021 udah 9 tahun gitu ya. Jadi dia, kalau berdasarkan data, ya job posting mengenai AWS itu sudah naik sampai dengan 600%. Begitu. Jadi ya kebutuhan resource, kebutuhan orang yang mengerti tentang, pengetahuan AWS, itu naik sampai dengan 600%, begitu. Jadi cukup tinggi. Jadi, perusahaan itu akan hiring orang-orang atau talent yang tahu tentang cloud, ya khususnya di AWS, begitu. Oke. Nah, kemudian kita ini ada program apa sih? Jadi kalau dari AWS kita itu punya program, education, begitu. Jadi kalau dulu, timnya saya itu namanya tim AWS Educate, begitu ya, tapi di tahun 2021, tim yang saya juga berubah namanya. Jadi, nama tim saya itu namanya sekarang adalah Education to Workforce, dan ini berlakunya di seluruh dunia, E2W gitu ya. Education to Workforce yang artinya adalah, ya kita itu bukan cuma, spesialisasi atau bukan cuma ngomongin tentang education-nya aja, bukan ngomongin skill dan knowledge-nya aja, tapi yang pasti kita juga akan mempersiapkan, orang-orang ini atau mahasiswa atau students itu untuk menuju ke lapangan pekerjaan, begitu. Dan dari, timnya E2W ini dalam setahun itu kita udah punya agendanya, mungkin nanti saya bisa sharing atau mungkin nanti juga akan di-sharing secara publik juga, bahwa kita punya banyak agenda gitu, baik itu dari sisi teknikal ataupun juga dalam sisi yang tidak non teknikal begitu. Jadi kita punya webinar umum, mungkin ada kadang-kadang tentang, kontainer, kadang-kadang tentang serverless, kadang-kadang tentang basic cloud begitu. Jadi ya ada informasi-informasi yang, for free kita bisa ikut, itu webinar ya. Tapi juga kita juga ngomongin tentang, non IT gitu ya atau skill base. Jadi
bagaimana sih kalau misalnya Anda mau nulis CV gitu? Bagaimana sih caranya kalau Anda mempersiapkan diri untuk interview? Karena pada dasarnya kita juga mau membantu ya teman-teman semua ini untuk menuju lapangan kerja atau kalau Anda mau masuk ke pekerjaan. Oke, balik ke programnya AWS Educate. Mungkin jadi Pak Andi juga udah share bahwa teman-teman udah masuk ke AWS Educate. Ya, jadi di AWS Educate ini pada dasarnya adalah self-paced learning portal. Itu untuk 14 tahun ke atas, jadi dari SMA, SMK, politeknik, universitas, kemudian orang yang mau mengganti pekerjaan itu bisa menggunakan AWS Educate. Kemudian pendekatannya itu adalah kita mendekatkannya itu berdasarkan career pathway gitu. Jadi career pathway, jadi bukannya kita belajar service per service, bukan belajar isi itu tuh apa, S3 itu apa, tapi pendekatannya itu adalah ke dunia pekerjaan. Jadi ada 12 career pathway begitu, dan itu juga tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman di situ ada pilih language, ya Anda bisa pilih bahasa Indonesia. Kemudian juga ada 11 badges juga, 11 advance badge gitu ya. Jadi di sebelah atasnya itu ada badge-nya, Anda bisa klik di situ. Nah, salah satu yang menarik mungkin yang paling saya sering share adalah tentang badge yang namanya badge startup begitu. Di situ ada badge startup. Jadi kalau teman-teman atau kita semua udah sering dengar ya, ada yang namanya startup, founder, co-founder, ada yang ngomongin tentang pitch deck, ada yang tentang ngomongin MVP, minimum viable product, kemudian ada yang ngomongin tentang venture capital dan lain-lain. Ya kita sering dengar aja gitu ya, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti gitu kan. Oke, kalau misalnya saya punya ide gitu kan, saya mau bikin sesuatu, itu saya mau mulainya dari mana gitu kan. Apakah saya bikin sendiri atau mungkin di kampus atau di mana-mana ada yang namanya inkubator. Inkubator itu apa sih? Ya, inkubator tuh tempat bayi ya, biasanya tempat bayi. Tapi ini ada yang namanya inkubator startup. Apakah saya masuk ke inkubator startup atau saya mesti kursus atau gimana sih caranya? Kok orang-orang bisa ada apa? Ada dapat uang gitu ya dari venture capital atau saya masuk ke sandbox gitu ya. Ya nggak gitu sih. Itu kalau sandbox itu berarti Anda nonton drakor ya. Nggak ke situ ya. Jadi gimana caranya kalau saya punya ide terus saya mau bikin startup gitu. Nah, itu kan penting ya. Nah, itu Anda bisa baca nih. Jadi di bagian atas tuh ada namanya startup batch. Nah, Anda bisa belajar di situ. Lumayan lah, itu sebenarnya sekitar 30 jam. Ya, Anda belajar. Jadi Anda bisa tahu nih, Anda dapat ide, oh startup tuh begitu loh bikinnya. Jalannya tuh seperti itu. Kalau saya mau masuk ke inkubator, ya kalau saya udah punya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Begitu. Oke, ya itu salah satu batch yang saya rekomendasikan ya. Anda bisa coba baca, itu namanya startup. Oke, ya jadi di sini karena ini self-paced learning portal, jadi nggak ada mentornya, nggak ada yang ngomelin Anda, ini udah saya atau belum, begitu kan. Nah, normalnya kalau menurut saya, kalau Anda mau belajar self-paced, itu nggak dikebut, gitu. Jadi bukan kalau 30 jam ya Anda nongkrong 30 jam itu dihabisin, itu sebenarnya nggak seperti itu. Kalau Anda jalanin seperti itu, biasanya fail rate Anda itu akan tinggi. Kemungkinan gagal Anda itu akan tinggi, begitu. Nah, cara yang paling benar itu adalah ya Anda harus apa maksudnya Anda harus set waktunya. Misalnya Anda harus set waktunya misalnya sejam sekali, seminggu 1 hari atau seminggu 1 jam atau seminggu 2 jam gitu ya. Kayak zaman dulu mungkin kalau kita SD SMP itu kan ada bimbingan belajar ya, atau mungkin kalau kita ngeles gitu kan, itu kan nggak ngebut. Biasanya kan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi Anda punya periode untuk nafas gitu, untuk belajar. Nah dengan seperti itu, saya rasa itu lebih lebih mungkin berhasil dibandingin Anda kebut dari pagi sampai malam. Nah itu saya rasa kemungkinan gagalnya itu tinggi begitu. Oke, jadi ada 12 career pathway, kemudian ada 11 batch. Nah, ini semuanya terbuka, semuanya itu open begitu. Jadi Anda mau belajar yang mana aja, boleh, bebas Anda boleh pelajarin. Dan AWS Educate ini tidak berbayar sama sekali, nggak ada cost ya. Anda nggak perlu bayar apa-apa, Anda nggak perlu bayar kartu kredit, ya Anda bisa langsung masuk ke AWS Educate ini. Dan AWS Educate ini ada waktunya nggak sih? Ada. Jadi AWS Educate ini hanya terbuka sampai dengan Anda lulus. Jadi ketika Anda daftar pertama kali ke AWS Educate, itu biasanya ditanya, Anda lulusnya kapan sih? Misalnya Anda bilang lulusnya Desember 2021, ya udah, ya berarti account Anda itu cuma sampai Desember 2021. Tapi kalau Anda bilang, oh saya lulusnya Desember 2025 gitu ya, ya udah, ya berarti Anda boleh pakai nih AWS Educate sampai dengan Desember 2025, begitu. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang menarik. Jadi mungkin tadi kalau dari Pak Andi juga udah sharing tentang AWS Educate, saya coba share ya, saya coba kasih lihat. Ya ini AWS Educate, mungkin teman-teman juga udah sempat sign in ya.
Oke, saya sign in, saya sebagai student. Nah, ini tadi. Jadi di sini ada karir pathway-nya. Ini ada karir pathway-nya. Tadi saya bilang ini adalah 12 jenis karir yang populer di Indonesia, di dunia ya. Nah, ini Anda bisa belajar. Kalau Anda nggak mau pakai bahasa Inggris, Anda bisa pakai bahasa Indonesia di sini. Ini 12-12-nya sudah available dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau yang startup tadi ada di bagian ini, di bagian atas ada batch. Nah, ini ada startup. Jadi kalau batch ini berdasarkan teknologi. Ini yang tadi saya bilang startup batch. Oke. Kemudian yang lain-lainnya ini adalah yang teknologinya AWS. Ada innovation, ada honeycode, ada deep-racer, robomaker, Alexa dan lain-lain begitu. Oke, jadi ini cukup menarik kalau Anda mau ke arah teknologi ya seperti ini. Nanti kalau Anda mau lihat Anda udah selesai yang mana, di sini ada portofolionya gitu ya. Anda udah selesai pelajaran yang mana, di sini ada. Begitu. Nanti di sini ada digital credentials ya. Nah, di portfolio ini biasanya dilihat untuk pekerjaan atau untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi di sini ada jobs, di sebelah kanannya ada jobs gitu ya. Nah, jobs ini Anda bisa cari kerja nih. Anda bisa cari kerja. Jadi yang bisa masuk di jobs ini adalah partner dan customer-nya AWS. Begitu. Dan ini bukan cuma di Indonesia aja, cuma ada di negara-negara lain. Misalnya Anda mau carinya di Singapura. Di Indonesia nggak tahu sih ada atau enggak ya. Di Indonesia ada, cuma nggak tahu ada yang job posting atau enggak. Misalnya di Singapura gitu. Nah di sini dia ada tulisannya, oh misalnya Big Data Lead, kemudian ini di JP Morgan ya, ini di JP Morgan, ini ada di NTT, kemudian ini ada di Onika gitu. Nah di sini biasanya mereka buka lowongan gitu ya, mereka buka lowongan. Tapi di sini mereka ada apa mereka ada requirement-nya gitu. Jadi di sini dia bilang, oh kalau misalnya Anda mau melamar seperti ini, requirement-nya Anda itu Anda harus selesaiin software development engineer. Kalau Anda mau masuk sini, Anda harus punya cloud computing 101 begitu. Nah, ini adalah yang karir pathway yang 12 itu gitu. Jadi ya mereka ada requirement-nya, mereka harus punya seperti ini gitu. Nanti mereka bisa lihat datanya Anda. Oke, di sini ada portfolio tadi ya. Di sini ada share profile with recruiters. Jadi kalau misalnya default-nya no gitu ya, default-nya Anda ketutup. Tapi kalau misalnya Anda mau share, Anda mau di hiring gitu ya, ya Anda bisa klik di sini. Misalnya I agree to share. Nah, jadi nanti customer-nya atau yang ada di jobs board itu, mereka itu bisa lihat datanya Anda. Misalnya kalau misalnya Anda di Indonesia nih, mereka mau hiring orang di Indonesia gitu ya. Dengan tipikalnya misalnya Anda sudah selesaiin Cloud Computing 101 gitu ya kan, karena kan kalau nggak salah Anda dikasih tugas untuk selesaiin Cloud Computing 101 gitu kan. Jadi kalau ada perusahaan yang requirement-nya adalah Cloud Computing 101, terus base-nya di Indonesia gitu kan. Ya udah, ya nama Anda itu bisa masuk ke dalam list ya. Oh, orang ini yang sudah selesai dengan Cloud Computing 101 begitu. Ini ada emailnya. Kemudian ya ini bisa dilengkapin. Ini bisa ada summary-nya, ada experience ya, ada project ya. Bahkan nanti Anda juga bisa kalau Anda punya CV, Anda bisa upload di sini CV-nya. Begitu. Jadi ya ini cukup menarik. Jadi memang dari jobs board atau dari AWS Educate ini selain kita bisa belajar, memang karena terakhirnya itu kita mau menyalurkan ya teman-teman semua itu untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan di tahun ini kalau nggak salah di Indonesia itu tahun ini ada 2 kali. Nanti AWS itu akan create yang namanya virtual job fair. Jadi kita akan undang partner dan customer yang AWS ya untuk melakukan hiring. Jadi karena ini masih bulan Maret, mungkin itu terjadinya setahun 2 kali, mungkin pertengahan tahun atau mungkin nanti di akhir tahun. Ya karena ini masih di awal tahun, ya ada baiknya ya teman-teman untuk ya selesaikan beberapa karir pathway, kemudian mempersiapkan dirinya teman-teman gitu ya untuk bisa di-hire begitu. Karena kan dengan Anda udah selesaiin beberapa karir pathway di AWS Educate itu kan udah bisa jadi satu poin added value gitu kan bahwa oh saya udah belajar gitu kan dan saya sudah tervalidasi secara AWS dari programnya AWS, ya saya udah bisa seperti ini. Jadi entah itu Anda mau internship atau Anda mau full timer, ya itu peluangannya jadi lebih terbuka begitu. Oke, mungkin kira-kira seperti itu aja yang bisa saya sharing tentang Cloud Computing 101, kemudian tentang AWS Educate, dan juga ya beberapa hal tentang jobs board. Oke, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Sementara saya kembalikan dulu ke Pak Andi. Silakan, Pak.
Oke, terima kasih. Ini menarik sekali ya. Jadi sebetulnya nanti kalau Anda menekuni ini, nanti juga bisa peluang mendapatkan pekerjaan. Pekerjaannya juga tidak di dalam negeri saja, bahkan sampai di luar negeri, dan juga yang memvalidasi PAWS-nya langsung gitu ya. Dan mungkin yang tadi mungkin belum diceritakan panjang lebar tentang sertifikasi ya. Mungkin tadi Pak Furin cerita sertifikasi didapat Pak Furin, sertifikasi juga macam-macam ya. Ini nanti juga bisa didapatkan kalau Anda tertarik untuk belajar lebih lanjut. Oke, ini sesi tanya jawab. Jadi saya buka peluang bagi Anda bertanya. Anda mau raise hand dulu boleh, atau langsung dibuka mikrofonnya boleh, silahkan. Kalau mungkin waktu bertanya dibuka videonya supaya kenal juga ya Pak Furin ya, silahkan. Ini Timotius Ferdinand, silahkan. Silakan Timotius Ferdinand ya. Terima kasih Pak. Saya cuma pengen bertanya, yang career pathway-nya ini kalau udah selesai itu nggak bisa dibaca lagi ya, atau nggak bisa dibuka-buka lagi ya? Gitu Pak. Ya, nanti saya mesti cek sih, karena saya kan nggak ikutin. Kayaknya sih harusnya masih bisa sih, Mas. Atau Mas udah Iya, coba ya? sudah saya coba kok nggak bisa dibaca lagi gitu. Padahal saya juga pengen baca lagi. Oh ya, Nggak mungkin tahu. nanti saya coba cek ya, Mas. Iya, iya. Oke, ya, oke. Terima kasih Timotius Ferdinand. Yang lain silahkan. Silahkan raise hand dulu atau bisa langsung buka mikrofon atau gimana, silahkan. Ini sambil menunggu mungkin saya tanya ya Pak Furin ya. Jadi Boleh, di silakan, Mas. Indonesia kan juga ada asosiasi penyedia layanan komputasi awan itu ya. Nah, itu nanti kan ada yang bisa menawarkan yang lebih ekonomis daripada AWS dan sebagainya itu. Nah, itu kira-kira membandingkannya seperti apa nanti? Kalau misalnya perusahaannya mungkin tidak memang akan mengglobal dan sebagainya itu bagaimana cara memilih gitu? Maksudnya apakah pilihannya tepat yang lokal saja, Indonesia saja yang mungkin lebih cost efektif gitu atau menggunakan AWS gitu? Gimana? Ya, jadi ya ketika kita mau pakai cloud, yang pasti itu kan kita harus sesuaikan dulu dengan kebutuhannya, Pak. Begitu. Jadi sebenarnya sekarang itu kebutuhannya apa sih, gitu kan? Kemudian ya ini bisa diselesaikan dengan tools yang seperti apa, gitu, dengan tools atau dengan service yang seperti apa, begitu. Karena kan kalau di AWS kita punya service banyak, tools juga banyak, begitu kan. Ya kita Ya. bisa lihat ini sebenarnya tepat atau enggak, begitu. Dan menurut saya sih biasanya kecenderungannya itu adalah ya kita nggak bisa melakukan migrasi plek-plekan dengan apa yang kita punya di existing, Pak. Karena kalau misalnya di existing kita punya 8 core 16 giga gitu kan. Nah, biasanya kalau dari AWS tuh kita ajarin ke customer ya. Ini nih bukan 8 core 16 giga gitu kan. Tapi kita harus lihat ini utilisasinya seperti apa sih. Kita harus lihat dulu nih servernya nih kerjanya seperti apa. Karena yang saya pernah dapat juga kan kita pakai 8 core 16 giga, tapi kalau kita lihat utilisasinya itu kecil sekali. Mungkin cuma di bawah 3% begitu. Nah, seperti itu kan sebenarnya nggak efektif tuh, Pak. Ya, kita harus sesuaikan dengan utilisasinya. Tapi kalau misalnya kita tanya, oke, mungkin kita ada banyak cloud begitu kan. Ini saya harus pakai cloud yang mana sih? Ya, mungkin kalau seperti itu ya harus dicoba satu-satu gitu, harus dicoba. Ini kalau pakai seperti ini bisa atau enggak, cost-nya berapa gitu kan, ini cocok atau enggak. Ya, menurut saya sih, menurut pengalaman saya sebenarnya seperti itu, Pak. Begitu. Oke. Mungkin sambil nunggu juga yang lainnya itu Pak. Jadi kan tadi ada career pathways, ada badge gitu ya. Terus Oke. kemudian ada sertifikasi itu. Kapan yang menurut misalnya para mahasiswa itu mungkin cukup dengan career pathway saja, cukup dengan badge saja, atau mungkin harus sampai ke sertifikasi begitu. Itu cara justifikasinya seperti apa gitu. Iya, baik. Ini saya share tentang sertifikasi ya, Pak. Ini bisa Ya. terlihat ya, Pak? Ya, Ya. jadi ini sertifikasinya AWS. Jadi sekarang di AWS itu harusnya kita punya 12 sertifikasi, gitu ya. Jadi sertifikasi yang paling dasar ini namanya adalah foundational. Ini namanya Cloud Practitioner. Ini kalau semua orang di AWS gitu ya, semua staffnya AWS tuh minimal harus punya Cloud Practitioner ini, begitu. Oke.
Kemudian dari cloud practitioner ini ada yang namanya level associate. Di sini ada tulisannya. Ya associate ini biasanya kalau kita punya experience selama setahun ya kita bisa coba cloud associate begitu. Associate-nya ada 3, ada architecting, ada sysop, dan juga ada developer. Kemudian di atasnya itu ada yang namanya profesional. Ini biasanya kalau sudah 2 tahun ya kita bisa masuk ke profesional ini. Profesional cuma ada 2, solution architect atau DevOps engineer. Kemudian di luar dari track yang standar ini, kita punya yang namanya specialty. Gitu. Nah, specialty ini adalah yang memang udah lebih tinggi atau lebih dalam. Biasanya kalau misalnya kita udah punya pengalaman 3 tahun, ya kita baru bisa punya specialty. Begitu. Nah, ini adalah path-nya seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak nanya, oke, saya punya mahasiswa ini kira-kira mau yang mana sih? Begitu. Ya kalau yang ini biasanya standar, Pak. Ini cuma untuk pengetahuan bahwa orangnya itu bisa tahu tentang cloud begitu. Tapi kalau mau yang valuable itu sebenarnya di level associate begitu. Kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi associate, itu banyak sekali perusahaan yang mau hiring orang yang sudah associate begitu. Karena kalau memang untuk partnership, untuk creating misalnya untuk desain satu cloud gitu ya. Misalnya saya mau migration nih dari perusahaan saya mau pindahin ke cloud. Ya, mereka itu butuh level minimal tuh associate ini, Pak. Ini yang punya value yang sangat tinggi. Jadi mungkin kalau Bapak familiar ada program networking juga gitu kan yang mungkin ada akademinya sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu gitu kan. Itu kan ketika kita punya sertifikasi itu di level associate kan kayaknya keren banget. Semua orang mau melakukan hiring gitu kan. Nah, ini sama di AWS juga gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Anda punya satu associate aja gitu kan, itu Anda jadi sangat valuable begitu. Jadi banyak banget perusahaan yang mau hiring orang yang punya sertifikasi di level associate begitu. Jadi standarnya kalau Anda mau mulai dari foundational, kemudian bisa naik ke associate. Tapi kalau sertifikasi AWS sendiri itu nggak ada requirement, nggak ada misalnya Anda harus foundational, associate, professional itu nggak ada. Di AWS itu sistem sertifikasinya itu terbuka. Jadi kalau misalnya Anda mau ujiannya langsung yang profesional, ya boleh-boleh aja gitu. Walaupun kemungkinan Anda berhasil kecil gitu kan. Ya, jadi ya boleh loncat. Anda nggak perlu urutan. Anda mau loncat kemana itu boleh loncat. Begitu. Tapi direkomendasikan itu mereka berurutan. Gitu, Pak. Oke. Silahkan. Ada yang bertanya silahkan. Stephanie. Oh, sebentar, Pak. Itu yang lain boleh silakan sambil nunggu Stephanie ini. Fidelis silakan. Fidelis Brian. Oke Pak, ya saya coba bertanya ya Pak. Untuk permasalahan tadi sertifikasi kan ada banyak ya Pak ya. Itu apakah saat kita akan mengambil suatu sertifikasi tertentu itu harus mencapai apa ya suatu syarat tertentu supaya dapat ikut sertifikasinya tersebut atau bagaimana Pak? Iya, terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi kalau di AWS nggak ada ketentuan Pak. Jadi Masnya boleh loncat kemana aja gitu kan. Kemudian juga mereka nggak perlu misalnya perlu ikutin training, perlu ikutin ini itu enggak. Jadi terbuka kalau mau ujian ya udah langsung ujian aja tanpa harus ada ikutin track-trackan gitu kan. Kalau mau yang mana ya boleh yang mana. Tapi ya sebenarnya disarankan mungkin Anda ikut foundation dulu gitu. Setelah ikut foundation bisa ya Anda belajar lagi, Anda masuk ke level associate. Begitu Mas. Ayo, terima kasih infonya. Kalau tempat sertifikasi yang dekat Jogja mana nih Pak? Boleh tahu nggak? Jadi kalau di AWS ini 12 sertifikasi ini bisa dilakukan secara online, Mas. Oh. Jadi semuanya itu sudah tersedia online, tapi kalau misalnya mau offline pun mungkin bisa cari testing center yang punya person view, Mas. Jadi person view itu biasanya untuk testing Microsoft, testing Cisco, itu kan mereka punya testing center kan.
di tempat training center atau apa. Nah itu namanya biasanya vendornya namanya person view, gitu. Penyedianya namanya person view. Nah AWS juga bisa dilakukan ujiannya di situ. Tapi AWS sendiri 12-12-nya ini juga tersedia dalam bentuk online. Jadi kalau kita mau ujian di rumah, karena kan kita lagi pandemi nih, agak sulit kalau kita lakukan offline gitu. Itu bisa di rumah, cuma memang dia butuh requirement internet speed-nya perlu lebih tinggi. Kemudian mereka ada syarat-syarat untuk ruangannya, Pak. Jadi ruangannya itu harus kosong gitu kan. Kemudian nggak boleh ada orang yang lewat-lewat. Jadi kalau misalnya ada orang yang lewat gitu kan, ya itu nanti bisa ditegur, bisa fail. Begitu. Jadi nggak boleh ada orang lewat. Jadi kayak misalnya di ruangan kosong tertutup begitu kan. Ya udah, ya kita bisa ujian di situ. Dan biasanya ya internetnya harus cukup stabil sih. Demikian, Pak. Oke. Silakan lagi yang bertanya siapa? Mungkin sebelum menjelang akhir mungkin tolong dibuka videonya semua ya, supaya kita punya ada dokumentasi juga ya. Silakan tolong buka juga videonya. Silakan buka videonya. Oke. Oke. Tadi mau jadi bertanya kan Stefani? Mungkin mau bertanya ini aja Pak. Ya. Saat kita misalnya pakai cloud computing gitu kan Pak di AWS, kemudian itu untuk seperti hosting atau domainnya itu juga sudah gabung dari AWS-nya atau bagaimana ya Pak? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya di AWS itu kan kita penyedia server ya. Kalau misalnya mau ada domainnya dan lain-lain, biasanya domainnya itu kita bisa beli di domain provider. Ya, di AWS-nya juga bisa sih, cuma biasanya mereka sedikit lebih mahal ya. Jadi kalau di Indonesia kan ada tuh penjual-penjual domain kan. Ya, kita bisa beli domainnya di situ, tapi nanti kita bisa aturnya di AWS. Begitu di AWS tuh ada service namanya Route 53, Route 53. Nah, itu kita bisa atur domain kita di situ. Jadi kalau kita mau tambahin subdomain, kita mau nambahin hostnya, ya kita bisa tambahin sendiri. Bebas jadinya. Jadi kita nggak usah ke tempat lain, ya di account AWS kita bisa atur. Cuma kalau untuk pembeliannya, ya biasanya itu direkomendasikan, kalau saya sih, rekomendasikan belinya di Indonesia aja lah, lebih gampang. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Yang lain silahkan. Ada yang bertanya atau malah tambah bingung? Oke. Kalau tidak ada berarti kami ucapkan terima kasih ya bagi Pak Purin yang beri. Oh, ada yang bertanya nih, Raymond, silakan Raymond, silakan. Oh ya Pak, pertama saya mohon maaf nggak bisa buka kamera, internet saya lemot banget. Ini saya keluar masuk terus dari tadi Pak. Oke ya, silakan. Ya. Oke, untuk Pak Furin, sebelum kenal AWS saya kan udah kenal Azure dulu ya. Jadi di Azure itu ada virtual training day, dia kayak ada workshop webinar gitu tentang Azure untuk pesertanya. Kemudian nanti dapat voucher ujian Azure gratis. Kalau di AWS itu ada nggak yang mungkin substitutnya yang kayak gitu, tapi dia di AWS Pak? Makasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi di AWS itu kita juga punya beberapa program juga. Ya, yang tadi yang kita lagi ngomongin dari AWS Educate, ya kita punya konten dan lain-lain, begitu kan. Kemudian ya ada beberapa juga sih biasanya dari community sih, Mas. Jadi di AWS itu ada yang namanya AWS User Group. Ya, jadi kalau misalnya kita jalan dari AWS User Group, ya biasanya mereka akan kasih juga ada yang namanya kayak training voucher, kemudian kadang-kadang juga ada exam voucher, begitu. Karena kalau dari program saya kan spesifik ke education kan, jadi ya kita nggak ada voucher gratis ya. Ya kita cuma ada portal ya untuk belajar. Karena kan di dalam portal kita pun sebenarnya kita juga udah kasih satu account kan. Kita ada credit account di AWS Educate untuk starter account ataupun juga untuk classroom yang itu bisa digunakan untuk pembelajaran ya tanpa ada biaya apa-apa dan tanpa ada kartu kredit sebenarnya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi kalau pertanyaannya lebih ke free training, ya kita ada webinar-webinar, training-training,
Tapi kalau misalnya kita ngasih untuk kayak misalnya exam voucher dan lain-lain, biasanya dari user group itu bisa kasih seperti itu, Pak. Mas. Oke. Demikian. Terima kasih. Ada lagi nggak? Silakan. Oke, kalau begitu saya atas nama dosen pengampu dan juga rekan-rekan di mata kuliah komputasi awan mengucapkan terima kasih bagi Pak Furin yang rela menyediakan waktu untuk memberikan wawasan bagi kami semua tentang teknologi AWS. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga nanti tidak kapok ya Pak Furin ya, kalau kami undang lagi dalam acara kuliah tamu maupun juga nanti kuliah umum dan sebagainya, supaya para mahasiswa bisa lebih aware tentang teknologi cloud computing yang memang lagi berkembang pesat ini ya. Terima kasih nih Pak Furin. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, kalau tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin Pak Furin bisa meninggalkan kelas, nggak apa-apa Pak. Kami akan membicarakan hal yang lain yang mungkin tugas-tugas mereka selanjutnya. Ya, baik. Ya, terima kasih atas Ya, kesempatannya dan ya salam kenal juga buat teman-teman semua. Ya, kita ucapkan salam untuk Pak Furin ya. Baik, nanti kita ketemu Terima lagi kasih, Pak. di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Muri. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi terima kasih ya. Tadi Pak Furin menawarkan untuk mengisi acara ini. Terus soalnya ada teori yang bisa Anda pelajari juga yang menjadi materi hari ini. Soalnya target selama seminggu ke depan ini Anda bisa membuka mesin virtual baik di Amazon maupun di Azure, baik yang versi Linux maupun versi Windows. Ya. Selama seminggu ke depan ya. Nanti tutorialnya dan step-stepnya Anda bisa cari banyak. Yang sudah berhasil sign up di Azure siapa? Apa sudah semua? Azure kayaknya langsung ya. Dapat ya. Valentino Surya udah bisa? Azure-nya bisa nggak? Sudah Pak, kemarin yang awal itu udah dapat itu email konfirmasi Pak. Tapi sudah bisa meng-create belum atau belum meng-create? Belum nyoba sih Pak. Nah, jadi tugas Anda selama seminggu ke depan adalah mencoba membuka atau membuat mesin virtual Windows dan Linux, Linuxnya bebas, yang bisa Anda akses dari komputer Anda berarti nanti ya. Kalau biasanya nanti kalau Linux itu cuma command prompt saja, jadi kayak terminal saja, Anda bisa aksesnya. Tapi kalau Windows itu nanti kalau di AWS itu bisa ada Windows-nya begitu. Ada GUI-nya gitu ya. Nah, GUI-nya memang resolusinya nggak tinggi-tinggi amat sih. Tapi yang penting target Anda bagaimana caranya untuk bisa mengikuti berbagai macam tutorial. Nanti kalau ada materi-materi tambahan juga akan saya bisa tambahkan. Anda cari cara supaya Anda bisa masuk, kemudian minimal Anda bisa login, masuk, sukses berarti. Linux, Windows juga sama. Anda bisa masuk, keluar ada tampilan visualnya, selesai. Di Azure juga seperti itu. Itu saja di targetnya. Tapi jangan lupa ya, nanti kalau Anda sudah selesai bermain dan sudah selesai running, kalau Anda mau keluar, shutdown dulu ya. Shutdown dulu ya, jangan lupa ya. Karena kalau Anda lupa shutdown dan Anda tinggalkan, itu mesinnya tetap jalan terus. Nah, kredit Anda nanti akan kesedot sedikit demi sedikit tanpa Anda sadari gitu ya. Jadi ini sebaiknya nanti Anda stop aja. Jadi begitu mau Anda selesai main-main, di stop mesinnya. Nggak perlu di-delete, di stop itu sudah berarti nanti kredit kita nggak akan habis. Nanti juga berlaku untuk di Azure juga ya. Jadi Anda bermain-main di situ, karena itu langkah pertama kita, yaitu membuat mesin virtual EC2 maupun yang versi Azure-nya gitu. Oke. Apa ada pertanyaan silakan? Kalau yang cloud computing 101-nya sudah pada sukses semua belum? Sudah, Pak. Sudah semua. Sudah, Pak. Nggak terlalu sulit kan ya? Nggak terlalu sulit ya? Nanti kalau sudah pertanyaannya masuk ke sertifikasi lebih pusing lagi. Memusingkan banyak jebakan pertanyaannya nanti ya. Kalau sertifikasi itu yang cloud practitioner itu banyak sekali pertanyaan jebakannya. Jadi kita merasa jawabnya benar ternyata salah gitu. Kalau yang basic-basic biasanya enggak sih. Oke.
Oke, kalau begitu Anda silakan uji coba sendiri ya videonya. Anda uji coba sendiri ya. Linux mesinnya sama Windows-nya sampai Anda berhasil, target Anda di minggu depan Anda sudah bisa membuka kedua-duanya, versi Linux dan Windows dari Azure dan AWS gitu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali minggu depan itu asinkron